Nah, dia hidup menyampaikan risalah dakwah. Nah, ini juga kurang lebih sampai 150 tahun ahdus sahabat. Jadi ada para sahabat-sahabat Nabi yang hidup masih menyampaikan dakwah dan risalah. Ada yang ketiga ahdut tabi'in, masanya para tabi'in. Nah, tabi'in ini tidak melihat Nabi SAW, tapi dia yaitu orang yang mengikuti sahabat, hidup setelah zaman sahabat. Dia termasuk ulama yang soleh. Jadi dalam kaitan ulama-ulama soleh itu, kalau di zaman Nabi itu namanya ahdun nubuwah, zaman kenabian, yaitu orang yang hidup dan tahu di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taruhlah itu kurang lebih 50 tahun, ya, sampai 100 tahun, karena orang masih melihat, merasakan bagaimana dia hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ahdus sahabah, masa para sahabat. Nah, sahabat ini adalah orang-orang yang memang saat hidup dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman Nabi meninggal duluan. Nah, dia hidup menyampaikan risalah dakwah. Nah, ini juga kurang lebih sampai 150 tahun ahdus sahabat. Jadi ada para sahabat-sahabat Nabi yang hidup masih menyampaikan dakwah dan risalah. Ada yang ketiga ahdut tabi'in, masanya para tabi'in. Nah, tabi'in ini tidak melihat Nabi SAW, tapi dia melihat sahabat. Artinya dia tidak belajar langsung ke kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW, tapi belajar kepada para sahabat yang memang gurunya langsung Rasul. Nah, Syekh Hasan Basri ini terkategori tabi'in. Artinya tidak belajar sama Nabi, tapi belajar sama sahabat. Kenapa? Karena dia tidak melihat Nabi, tapi melihatnya sahabat. Ya, ada lagi tabi'in, masa sahabat sudah meninggal, habis. Ada masa tabi'in, yaitu Syekh Hasan Basri, itu kurang lebih sampai 100-250 tahun. Nah, beliau tetap menyampaikan dakwah dan risalah kepada orang-orang lain, pada masyarakat, kepada umat. Nah, umat tidak lihat sahabat, tapi melihatnya adalah tabi'in, orang yang belajar kepada sahabat. Ya, dalam hal ini adalah Syekh Hasan Basri. Ya, Syekh Hasan Basri ngajarin. Nah, maka pengikutnya disebut tabi'in, bahkan 3 sampai tabi'in, lalu khalaf, lalu salaf, baru kita. Nah, kita secara tidak langsung ketika mengkaji beberapa makalah dan kitab yang dikarang oleh ulama tentang pendapat-pendapat orang-orang soleh, berarti secara tidak langsung kita juga sedang belajar kepada kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena beliau belajar dengan para sahabat, dan sahabat belajar langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad siapa gurunya? Gurunya malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya insya Allah ilmu yang kita kaji tasalsul, nyambung, ya, sampai kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Annahu qala, Syekh Hasan Basri berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Kata Syekh Hasan Basri itu ketepatan terkenal dengan seorang, kalau bahasa sekarang waliullah, ya, wali-wali Allah yang soleh sekali. Bahkan Syekh Hasan Basri itu satu saat ingin meminang Robi'ah Al-Adawiyah, seorang janda cantik solehah yang nggak tanggung-tanggung. Yang mau melamarnya adalah seorang ulama, seorang kiai besar.
Rupanya Rabi'ah al-Adawiyah juga dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dia nggak mungkin nolak ulama yang datang gitu kan. Tapi saat bersamaan Siti Rabi'ah al-Adawiyah ini ingin hidup dengan tentram dan damai dalam ibadah. Maka dalam pandangan tasawuf, beliau itu mengandung atau mengamalkan sifat mahabbah, rasa cinta. Ketika Syekh Hasan Basri datang, ditanya, ada kepentingan apa wahai Tuan yang mulia? Kata Siti Rabi'ah, satu kehormatan yang sangat amat luar biasa, rumah saya didatangi orang mulia seperti Anda. Syekh Hasan nggak bicara banyak bla bla bla, nggak. Dia bilang, demi menyempurnakan ibadah saya ingin punya pendamping seorang wanita solehah seperti Anda. Langsung ditembak aja tuh ya, langsung nembak blok. Kalau kita kan ditembak sama kiai bingung juga nih. Nah ternyata Syekh Rabi'ah al-Adawiyah juga menimpali, waduh Tuan, siapa yang nggak pengen punya suami seperti Tuan? Siapa yang bisa nolak keinginan Tuhan yang luar biasa ini untuk seorang hamba yang rendah dan hina seperti saya? Dengan kerendahan hatinya tuh Rabi'ah bilang itu, saya tidak mungkin bisa menolak. Tapi kalau boleh, saya ingin mengajukan syarat. Dan barangkali dengan syarat ini, apabila Tuhan bisa melaksanakan, saya siap menjadi pendamping Tuhan. Karena memang selama ini syarat ini pula lah yang sedang saya lakukan. Akhirnya apa kata Syekh Hasan Basri? Silakan sebutkan apa di antara syarat-syarat itu. Syaratnya cuma satu ya Syekh Hasan. Apa itu? Ketika Anda sudah menikahkan saya, Anda sudah menikah dengan saya, syaratnya satu. Saya tidak ingin terlepas dan terpisah dengan Anda walau sedetik. Waduh, bingung juga ini. Cinta kayak apa model ini? Pokoknya saya nggak ingin terpisah dengan Tuhan walau sedetik. Cinta karet ini mah ya, bukan karet lagi, lebih-lebih. Tapi mohon maaf apabila Tuhan tidak tidak sanggup, ya saya mohon izin, biarkan saya ibadah. Waduh, ya. Akhirnya Syekh Hasan Basri bilang, apa alasan Anda bisa minta syarat kok seperti itu? Ya karena selama ini saya sedang bercinta dengan Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa tidak pernah terpisah sedikit pun, sedetik pun dalam keadaan apapun. Dan aku tentram bersama Sang Maha Cinta ini. Maka ketika Anda datang, Anda tergambarkan orang yang soleh, tergambar orang yang abid, ibadah. Saya berharap Anda pun bisa menempati hati kosong saya selama ini untuk bercinta. Akhirnya ini sebuah tolakan yang sangat-sangat halus. Beliau rupanya sudah tidak berhasrat dalam hubungan suami istri, tapi dia berhasrat dengan munajat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mahabbah, cinta. Ya, makanya Siti Rabi'ah al-Adawiyah mempunyai makom sufi namanya makom mahabbah, makom cinta. Ketika cinta, apalagi cinta kepada Sang Maha Cipta, Sang Maha Cinta, maka kita tidak akan pernah dikecewakan sedetik pun. Pun demikian menjembatani hubungan dengan cinta dengan manusia, dengan siapapun, insya Allah kalau ada cinta tidak akan pernah ada orang ternoda dan tersia-sia, insya Allah. Maka Syekh Hasan Basri mundur, ya. Nah, tapi tetap beliau dengan ulamanya, dengan dengan kesolehannya, mengajarkan hikmah dan hikmah. Nah, ada hikmah yang hari ini mudah-mudahan kita bisa kaji. Kata beliau, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu ada 6 perkara. Atau sebab di antara hati yang rusak itu ada 6 yang menyebabkan hati orang itu rusak. Apa yang pertama? Awwaluha
yang pertama adalah yuznibuna biroja'i taubati, biroja'i rahmah, wa dzalika tamanna. Yang pertama nih yang bikin hati rusak. Orang berbuat dosa dan bahkan sengaja berbuat dosa, lalu harapannya begitu penuh kepada Allah yang maha kasih, maha sayang untuk bisa bertaubat. Jadi dosa taubat, dosa taubat. Kata Syekh Hasan Basri, orang kalau niat dan sengaja dosa lalu kemudian Allah kan maha cinta, maha sayang, maha kasih, tertobat juga Allah ampuni. Hati-hati. Yang seperti ini bikin hati kita keras. Naudzubillah min dzalik. Bikin hati kita keras. Ya memang Allah maha terima taubat, Allah maha terima ampunan, tapi dengan catatan innamat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati bil jahalah. Kata Al-Quran, taubat itu hanya akan diberikan oleh Allah buat mereka yang melakukan kejahatan dan maksiat bil jahalati, karena dia nggak tahu, atau karena nggak sengaja, atau karena tidak mampunya diri menghindar dari maksiat. Insya Allah orang yang seperti ini akan diampuni dosanya dan diterima taubatnya. Amin ya robbal. Tapi kalau udah tahu itu dosa loh, itu maksiat loh misalnya ya, biarinlah kita ngerjain, kita taubat bareng-bareng. Nah, hati-hati nih. Perbuatan dosa yang disengaja lalu dia niat taubat sama Allah, walaupun baik tuh niat taubatnya bagus ya akhi ya, tetapi itu penyebab hati menjadi keras. Hati yang keras pada akhirnya lambat laun dia tidak akan taubat ke Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Lambat laun dia nggak akan taubat sama Allah itu, malah dia sombong sama Allah. Ya, kenapa? Karena berbuat dosa dan maksiat terus itu, dikerjain lagi, dia taubat lagi, kerjain lagi, taubat lagi. Hati-hati. Hatimu akan keras, dan ketika keras maka iman, takwa, ibadah yang mestinya melembutkan hati tidak akan sanggup kita berbuat lembut hati di hadapan manusia, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun sekali lagi ya memang kita diharapkan apabila ada maksiat, ada dosa, ayo taubat sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya. Tapi ingat, jangan disengaja. Kalau disengaja khawatir qaswah, hatinya malah keras. Hati yang keras bikin susah dia taubat lagi. Yang khawatir kalau orang udah nggak bisa taubat, naudzubillah min dzalik, datang kematian. Inilah yang disebut dengan mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu yang pertama. Wa ya'maluna al-ilma wa ya'lamuna al-ilma wa lam ya'malun. Fala fa'idata fil ilm idza lam ya'mal bihi wa innama samratul ilmi al-amal bihi. Nah, ini yang kedua. Mudah-mudahan jangan kita nih yang ini nih ya. Mudah-mudahan jangan kita. Apa karenanya? Ya'lamunal ilma, orang yang mengetahui ilmu, udah tahu ilmu, wala ya'malun, tapi enggak ngerjain. Masya Allah ya. Ini bikin hati keras ini. Maka fala faidata fil ilm idza lam ya'mal bihi. Maka ilmu yang dia pelajari tidak ada faidahnya kalau dia enggak ngamalin. Naudzubillah min dzalik. Wa innama samratul ilmi, karena sesungguhnya samratul ilmi, buahnya ilmu itu al-amalu bihi, diamalkan. Artinya gini, mudah-mudahan kita yang ngaji syukur-syukur bawa catatan, syukur-syukur direkam bener dalam pikiran kita, lalu kita paham, kita ngerti, maka pelan tapi pasti ayo amalkan, insya Allah. Itu namanya ilmu yang berbuah, yang bermanfaat. Sekecil apapun
ngerti barokah jamaah ya jamaah, ngerti barokah sodako ya sodako, ngerti barokah ilmu ya cari ilmu. Tapi ingat, jangan ditinggalin. Bahasanya yang ini masa belum sanggup, jangan. Maksimal mungkin kita lakukan ilmu itu, ajaran itu, biar bermanfaat. Kalau dengan sengaja kita tidak mengamalkan padahal kita tahu, bahkan naudzubillah kita menisbikan, menolaknya, hati-hati. Ini orang yang pantas hatinya selalu keras, ya, kerasnya hati. Makanya kita lihat orang benar itu dengan orang pinter beda. Kalau benar kaitannya dengan iman, kalau pinter kaitannya dengan ilmu. Maka ada orang nanya, mendingan bener apa pinter? Ini serba salah ini pertanyaan. Kalau bener konon agak tulalit, kalau pinter konon minterin orang, gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, yang penting dalam sekarang ini sebenarnya diakui atau tidak, pemerintahan kita sedang berupaya menciptakan sebuah kebenaran di mana-mana. Karena dengan kebenaran itu udah pasti dia akan tercerdaskan dengan sendirinya. Tapi kalau hanya memintarkan, tidak punya akhlak, yang pada akhirnya orang pintar minterin orang. Naudzubillah min dzalik. Kasus yang sekarang berkembang itu banyak korupsi di mana-mana. Bahkan Bu Sri Mulyani itu marah bener karena orang-orang yang mengatur pajak di negeri ini ternyata mereka adalah para koruptor pajak, ya. Dana-dana pensiunan, namanya pensiunan di Asabri dan lain-lainnya, masya Allah, oleh orang-orang pinter itu dana itu tidak sampai dan tidak masuk ke kas negara, bahkan tidak diberikan kepada yang bersangkutan, dimasukkan kepada rekening dia sendiri. Naudzubillah min. Siapa mereka? Pinter tapi tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Pinter tapi tidak benar. Saya ada orang yang ngirim postingan orang yang korupsi dana Asabri itu dasar duit haram ya akhi ya. Duit haram itu benar-benar nggak manfaat. Diberikan barang-barang mewah, diberikan barang-barang bermerek dari luar negeri, ditaruh di satu kamar yang tidak dikunjungi sama dia kamarnya itu. Kamarnya itu nggak dia pakai, ya dia tahu dah ada ini ada kamar apartemen di sini, dia beli kamar sebagus mungkin, ya pokoknya barang-barang mewah ya akhi ya. Itu cuman sekedar lukisan, gambar ini, patung ini. Kalau dijual juga pasti nggak laku lagi, siapa yang mau gitu. Tapi inilah cara Allah menghabiskan uang haram dengan tidak bermanfaat gara-gara hasil korupsi. Bayangkan tuh ya. Kalau beli mobil nggak cukup satu, beli mobil bisa 10. Padahal dia pakai satu, sisanya yang lainnya yang nganggur begitu aja udah. Lagi-lagi uang korupsi nggak manfaat. Itulah ilmu yang tidak diamalkan, maka dia akan makan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekarang ini pemerintah sedang berupaya untuk menyampaikan, walaupun untuk menggunakan bahasa akhlak itu udah naudzubillah min dzalik ya. Kita bukan suudzon kepada pemerintah. Kenapa sih nggak menggunakan bahasa akhlak atau bahasa adab ya? Menggunakannya pembiasaan, menggunakannya bahasa gituan tuh. Apalagi di sekolah-sekolah umum ajarannya pembiasaan. Kalau dulu masih ada mending namanya pendidikan Pancasila, karena dalam Pancasila ada akhlak kan gitu. Sekarang Pancasilanya hilang, adanya pembiasaan toh, apalagi akhlak, apalagi adab udah nggak dipakai itu.